Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 SMA Tanjung Priok Jakarta, baik IPA maupun IPS ya. Di hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 hari ini, pagi hari ini kita akan belajar tentang mapel sejarah Indonesia kembali ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2 yaitu peran dan nilai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa tahun 1945 sampai 1965. Baik, Ibu akan mengingatkan kembali untuk buku pegangan. Kalian bisa menggunakan seperti ini ya, seperti ini, ataupun kalian bisa menggunakan buku-buku yang lainnya, bisa dari internet juga. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, baik anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 32 ya, yaitu mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Ya. Sudah disimak ya bukunya masing-masing. Silahkan disimak bukunya masing-masing. Berbagai macam pemberontakan pernah terjadi di Indonesia. Misalnya pemberontakan PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI atau Permesta, dan G30 SPKI. Pemberontakan tersebut terjadi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah yang mengancam keutuhan NKRI. Pemberontakan ini apabila terus dilancarkan akan mengakibatkan kehancuran Indonesia. Keberhasilan penumpasan pemberontakan ini tidak terlepas dari pengorbanan yang tidak terhingga dari para tokoh bangsa yang rela berkorban tanpa pamrih demi keutuhan negara dan bangsa. Hal ini juga dibantu dengan kekuasaan dan izin Tuhan Yang Maha Esa sehingga Indonesia bisa tetap utuh hingga sekarang. Baik, selanjutnya adalah tokoh bangsa dalam penumpasan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah pemberontakan yang terjadi di daerah Madiun yang disebabkan ketidakpuasan Front Demokrasi Rakyat atau FDR, sehingga mendirikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di bawah pimpinan Musso. Pemerintah menugaskan tokoh bangsa untuk mengatasi pemberontakan ini, diantaranya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kolonel Sungkono, dan Muhammad Yasin. 1. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Operasi penumpasan PKI Madiun 1948 tidak terlepas dari jasa besar Jenderal Sudirman. Kemudian Jenderal Sudirman menugaskan Kolonel Nasution dan Kolonel Letkol Soeharto, Komandan Brigade 10 untuk bergerak. Setelah menerima laporan keberhasilan
Jenderal Sudirman melakukan rapat Dewan Siasat Militer yang dihasilkan sebagai berikut. 1. Mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur. 2. Mengirim Brigade 2 Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Sadikin. 3. Mengirim Letnan Kolonel Kusno Utomo untuk memimpin Brigade 1 Siliwangi ke Purwodadi, Blora, Pati, dan Kudus. 2. Kolonel Sungkono. Ketika pemberontakan ini meletus, Markas Besar segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkono, Panglima Divisi 6 Jawa Timur, sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas bergerak ke Karesidenan Madiun untuk menumpas pemberontakan. Selanjutnya adalah Muhammad Yasin. Muhammad Yasin adalah seorang komandan mobil Brigade Jawa Timur yang pada saat pemberontakan ini ikut dikerahkan untuk membantu pasukan TNI. Beliau memberi perintah kepada Sucipto Judo Diharjo untuk segera bergerak ke Madiun. Ya, lanjut ya. B. Tokoh bangsa dalam penumpasan DITII. Pemberontakan DITII adalah sebuah pemberontakan yang terjadi karena munculnya tokoh yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan ini berpusat di Jawa Barat, tetapi meluas hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Adapun beberapa tokoh yang berjasa dalam operasi penumpasan ini diantaranya adalah A.H. Nasution dan Kolonel M. Yasin. 1. A.H. Nasution. Jenderal A.H. Nasution adalah seorang yang mencetuskan sebuah operasi yang ditunjukkan untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat. Operasi ini dinamakan Operasi Pagar Betis, yaitu operasi yang melibatkan seluruh rakyat Jawa Barat dalam pengepungan DITII. Baik, anak-anak, yang kedua adalah Kolonel M. Yasin. Pemberontakan DITII akhirnya sampai hingga ke daerah Aceh. Pada saat itu memproklamasikan negara Islam Indonesia oleh Daud Bereh. Di dalam usaha penumpasannya dilakukan operasi-operasi militer dengan bantuan dari pasukan Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. Akan tetapi, pelaksanaan penumpasan ini tidak selamanya melakukan operasi militer. Oleh Kolonel M. Yasin dilakukan musyawarah melalui musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang akhirnya menyadarkan Daud Bereh agar kembali ke tengah-tengah masyarakat. Musyawarah ini terjadi pada tanggal 17 hingga 28 Desember 1962. Ya, itulah anak-anak yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Silahkan memberikan kesimpulan di kolom komentar dan mengirimnya ya. Oh ya, jangan lupa nama lengkap dan juga kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan yang belum paham silahkan menghubungi Ibu di 0838 75 153673. Baik. Sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.